Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Rendika Valeri, SPD, MPDE, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Siti Aisyah Aulia, NPM 2019-145-00999, akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran siswa tingkat sekolah menengah atas, studi pada SMA Negeri 6 Jakarta. Sebuah virus yang bernama corona atau dikenal dengan istilah COVID-19 menghebohkan dunia untuk pertama kali teridentifikasi pada 31 Desember 2019 di negeri tirai bambu yaitu Cina, tepatnya di kota Wuhan. Virus ini menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat, sehingga WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak virus ini, dengan kasus positif COVID-19 pertama kali terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga bernegara Jepang. Pemerintah pusat mengeluarkan beberapa kebijakan, misalnya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah demi mencegah penyebaran virus corona. Namun, hal tersebut berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Perekonomian semakin melemah, hubungan sosial yang semakin menurun, pemutusan hubungan kerja atau PHK, hingga merambah ke sektor pendidikan. Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus tetap terlaksana sekalipun negara, bahkan dunia, sedang dilanda wabah pandemi. Dalam hal ini, Nadiem Anwar Makarim, selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, telah menetapkan kebijakan pendidikan di tengah masa pandemi dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Maka, proses pembelajaran dilakukan melalui program pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan menggunakan metode pembelajaran daring atau online. Pembelajaran daring adalah strategi terbaik untuk memastikan transfer of knowledge peserta didik yang paling tepat di masa pandemi. Perubahan media pembelajaran tentunya memunculkan ketidaksiapan pembelajaran dan dirasa berat oleh pendidik maupun peserta didik. Hal ini tentunya berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar. Dari beberapa kendala yang ada, dan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran, pemerintah melakukan penyesuaian keputusan bersama 4 menteri terkait, yakni Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dan Menteri Agama, Yakut Khalil Qaumas, pada tanggal 21 Desember 2021. Dalam SKB, Surat Keputusan Bersama 4 Menteri yang membahas mengenai pelaksanaan pembelajaran di zona selain merah dan oranye, yakni di zona kuning dan hijau, untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dengan memberi judul penelitian Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Proses Pembelajaran Siswa Tingkat Sekolah Menengah Atas Studi pada SMA Negeri 6 Jakarta. Selanjutnya, identifikasi masalah dari penelitian ini antara lain bagaimana perencanaan kegiatan pembelajaran selama pandemi COVID-19 di SMA Negeri 6 Jakarta, bagaimana proses pembelajaran di SMA Negeri 6 Jakarta selama masa pandemi COVID-19, apa kendala dari proses pembelajaran online selama pandemi COVID-19 di SMA Negeri 6 Jakarta, dan apa faktor pendukung dan penghambat proses pembelajaran selama pandemi COVID-19 di SMA Negeri 6 Jakarta. Adapun, batasan masalahnya hanya berfokus pada dampak pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran siswa di SMA Negeri 6 Jakarta. Dan rumusan masalahnya yakni
Apakah terdapat dampak pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran siswa di SMA Negeri 6 Jakarta? Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan kegiatan pembelajaran selama pandemi COVID-19 di SMA Negeri 6 Jakarta, untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran di SMA Negeri 6 Jakarta selama masa pandemi COVID-19, untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran di SMA Negeri 6 Jakarta, dan terakhir, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat proses pembelajaran selama pandemi COVID-19 di SMA Negeri 6 Jakarta. Adapun, kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya, bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi wawasan serta menambah hasanah keputusan, khususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang penulis dapat di bangku kuliah, terutama mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Bagi lingkungan atau sosial, dengan adanya penelitian ini, maka strategi perencanaan dan penanganan kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi COVID-19 yang dilakukan guru-guru di SMA Negeri 6 Jakarta dapat memberikan inspirasi untuk sekolah lainnya. Selanjutnya, landasan teori dalam penelitian ini ada proses pembelajaran, faktor yang mempengaruhi pembelajaran, tujuan pembelajaran, pandemi COVID-19, dan dampak pandemi COVID terhadap pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai proses pembelajaran. Menurut Rustaman, tahun 2001, proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dan siswa, dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Menurut Puji Rianto, tahun 2012, belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses pembelajaran ini terjadi karena adanya interaksi seseorang dengan lingkungannya. Menurut Winkel, tahun 1991, proses pembelajaran adalah suatu aktivitas psikis atau mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran adalah suatu interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa untuk berbagi informasi dan pengetahuan yang dimiliki, dengan tujuan agar informasi tersebut dapat bermanfaat bagi siswa. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran ini ada 4, faktor guru, faktor siswa, faktor tujuan, dan faktor lingkungan. Faktor guru. Guru adalah faktor utama dalam proses pembelajaran. Berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran bergantung pada bagaimana cara seorang guru membelajarkan sebuah materi terhadap siswa-siswanya. Faktor siswa. Faktor kondisi fisik. Apabila siswa dalam keadaan sakit, maka sebaiknya tidak perlu masuk sekolah dulu, karena jika dipaksakan pun, pembelajaran akan sulit untuk dipahami. Faktor kondisi psikis. Siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga tugas gurulah untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuannya. Faktor tujuan meliputi beberapa faktor, yaitu kejelasan. Apa visi misi sekolah tersebut? Apa tujuan pembelajaran di sekolah tersebut? Urgensi, adanya kelas peminatan atau penjurusan di SMA atau sederajat. Tingkat kesulitan, materi pembelajaran harus diperhatikan, mulai dari yang termudah ke yang tersulit, dari yang konkret menuju ke yang abstrak. Hal tersebut untuk membantu memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Kesesuaian materi, jenis materi, media yang digunakan, sistematika pembelajaran, dan instrumen yang digunakan harus sesuai dengan jenjang pendidikan. Faktor lingkungan, lingkungan fisik. Sekolah yang baik harusnya dijauhkan dari kebisingan dan polusi. Lingkungan sosial, tata letak sekolah juga harus diperhatikan. Sebaiknya tidak di dekat pasar, di dekat mal, di dekat tempat karaoke, atau tempat hiburan lainnya. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Menurut Dahar, tahun 1996, tujuan pembelajaran sebenarnya untuk memperoleh pengetahuan,
dengan cara yang dapat melatih kemampuan intelektual para siswa dan merangsang keingintahuan serta memotivasi kemampuan mereka. Menurut Nasution, tahun 1998, tujuan pembelajaran dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kognitif, kemampuan intelektual, afektif, perkembangan moral, dan psikomotorik, keterampilan. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran yaitu sebagai bekal siswa dalam proses berkembang ke arah yang lebih positif. Dengan kemampuan yang diberikan oleh guru, mulai dari ilmu pengetahuan, moral, keterampilan, serta pengalaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pandemi COVID-19. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografis yang luas. COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang saluran pernafasan manusia sehingga dapat menyebabkan kematian. Untuk setidaknya mengurangi persebaran virus ini, pemerintah menyarankan masyarakat untuk tetap di rumah saja, melakukan kegiatan mulai dari pekerjaan hingga pendidikan dari rumah, melarang masyarakat bepergian jika tidak ada keperluan yang mendesak, serta harus selalu menggunakan masker, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer, atau mencuci tangan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan. Di antaranya, keterbatasan teknologi. Kendala seperti ini tidak jarang dialami oleh para siswa dan guru. Siswa dan guru yang kurang memahami teknologi akan merasakan kesulitan dalam proses pembelajaran daring yang berlangsung selama masa pandemi COVID ini. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Tidak semua peserta didik memiliki teknologi seperti handphone berbasis Android, laptop maupun komputer. Apalagi dengan keterbatasan ekonomi yang ada. Hal ini juga menjadi salah satu penghambat dalam proses pembelajaran daring. Akses internet yang terbatas. Tidak semua orang dan tidak semua daerah memiliki akses internet yang lancar. Misalnya, di daerah terpencil, untuk mendapatkan jaringan sangatlah sulit. Untuk kerangka berpikirnya, terdiri atas 2 variabel, yaitu variabel X, dampak pandemi COVID-19, dan variabel Y, yaitu proses pembelajaran siswa. Sehingga diperoleh sebuah hipotesis O, tidak terdapat dampak pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran siswa di SMA Negeri 6 Jakarta, dan hipotesis A, terdapat dampak pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran siswa di SMA Negeri 6 Jakarta. Kemudian, untuk metodologi penelitiannya adalah sebagai berikut. Waktu penelitian ini kurang lebih 3 bulan, dimulai pada bulan April sampai bulan Juni tahun 2022. Tempat penelitiannya yaitu di SMA Negeri 6 Jakarta yang beralamat di Jalan Mahakam nomor 2, Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Nana Syaodi Sukmadinata tahun 2005, metode kualitatif yaitu penelitian untuk menjabarkan serta menganalisis baik fenomena, kejadian, kegiatan sosial, sikap kepercayaan, pandangan, serta pemikiran orang, baik secara individu maupun kelompok. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling dengan metode pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur dan menggunakan data dari beberapa artikel dan jurnal. Populasi dalam penelitian ini adalah guru dan siswa-siswi SMA Negeri 6 Jakarta, sedangkan sampel yang diambil adalah 2 orang guru dan 5 orang siswa-siswi di SMA Negeri 6 Jakarta. Lalu dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah melalui wawancara. Metode pengumpulan data merupakan langkah paling strategis yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Tanpa metode pengumpulan data, data yang diperoleh tidak akan memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui proses tanya-jawab yang berlangsung satu arah. Artinya, pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancara. Wawancara akan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara semi terstruktur, yakni peneliti sudah menyiapkan pertanyaan terkait penelitian yang tertulis. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber. Uji coba instrumen.
Yang pertama, uji validitas. Menurut Sugiono tahun 2019, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner akan dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu diungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Validitas dalam penelitian kualitatif didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipasi, atau pembaca secara umum. Uji validitas pedoman wawancara berisi kesesuaian pertanyaan dengan indikator yang telah dibuat. Yang kedua ada uji reliabilitas. Reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian ini dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk mengukur yang sama. Yang terakhir, ada teknik analisis data. Hal ini dimaksud untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 dalam variabel X dan proses pembelajaran siswa dalam variabel Y. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada pengumpulan data, merupakan bagian integral dari proses analisis data. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara kepada narasumber dengan maksud guna mendapatkan jawaban yang lebih mendalam. Lalu ada reduksi data. Proses ini dilakukan sejak awal pengumpulan data dimulai, membuat ringkasan dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang dianggap tidak relevan. Hal ini guna memilih dan menyederhanakan data dari catatan-catatan pada saat di lapangan. Lalu display data, berisikan sekumpulan informasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Lalu, verifikasi dan penegasan kesimpulan yang merupakan tahapan akhir dalam proses pengumpulan data. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.